Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis filogenetik virus Ebola berdasarkan sequence VP40 dan anotasi serta prediksi struktur protein melalui pendekatan bioinformatika. Sebelumnya, kelompok 4 terdiri dari Ahmad Rizky, Nadia Jessica, Audrey Sulfianti, Alif Isanario, dan Anggi Rika. Selanjutnya outline pada presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga hipotesis, yang keempat metode kerja, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, latar belakang. Jadi, penyakit Ebola ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya di dunia karena memiliki tingkat kematian rata-rata kasusnya itu mencapai 50%. Nah, penyakit ini bersifat zoonosis atau ditularkan dari hewan kepada manusia. Nah, virus Ebola itu memiliki karakteristik memiliki RNA linear yang bersifat negatif stranded, panjang genomnya itu sekitar 19 kilobase. Nah, dari panjang genom 19 kilobase itu terdapat 7 gen pengkode protein, yakni GP atau glicoprotein, NP atau nukleoprotein, VP24, VP30, VP35, VP40, dan RNA polimerase. Nah, kemudian terdapat sequence lestari atau conserved domain yang diantaranya adalah VP24, VP30, VP35, dan VP40. Nah, protein tersebut dinilai lebih conserved domain dibandingkan dengan GP dan NP karena sequence GP dan NP memiliki laju mutasi yang tinggi antar strain. Nah, virus Ebola setelah diidentifikasi memiliki 5 spesies, yakni Zaire Ebola virus, Bundi Bugio Ebola virus, Reston Ebola virus, Sudan Ebola virus, dan Thai Forest Ebola virus. Nah, untuk itu perlu dipelajari protein struktural 5 strain Ebola dalam upaya mempelajari cara kerja virus dan pembuatan vaksin Ebola yang efektif untuk kelima strain. Kemudian tujuannya antara lain, yang pertama mengidentifikasi dan anotasi domain berdasarkan sequence VP40 dari 5 strain Ebola. Yang kedua, mengkaji fungsi domain lestari virus Ebola dari sampel sequence VP40 dari 5 strain Ebola menggunakan anotasi gen. Dan yang terakhir, mengkaji pohon filogenetik dari sampel sequence VP40 dari 5 strain Ebola, yakni Bundi Bugio Ebola virus, Reston, Sudan, Thai Forest, dan Zaire. Hipotesis yang kami ajukan antara lain, yang pertama, domain lestari virus Ebola dari sequence VP40 dari 5 strain tersebut adalah domain N terminal dan domain C terminal. Yang kedua, fungsi domain lestari virus Ebola dari sampel sequence VP40 5 strain Ebola adalah sebagai faktor virulensi. Dan hipotesis yang terakhir adalah pohon filogenetik dari sampel sequence VP40 dari 5 strain Ebola menunjukkan kekerabatan paling tinggi antara Bundi Bugio dan Reston, disusul Sudan, Thai Forest, dan Zaire Ebola virus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kerja dari analisis filogenetik Ebola dan anotasi serta struktur proteinnya. Tahap pertama adalah mencari sequence 4VP40 dari 5 strain virus Ebola yang berbeda, terus melakukan MSA kepada suatu sampel, melakukan anotasi dan prediksi domain dari sampel, terus melakukan prediksi struktur protein yang conserved domain FP40, dan akhirnya dikonstruksi filogenetiknya. Pertama, mencari sequence FP40 yang berasal dari Ebola dari 5 strain yang berbeda. Pertama, mengakses situs virus Ebola ini yaitu viperberca.org. Terus melakukan pencarian sequence FP40 pada 5 strain virus Ebola yang berbeda, sebanyak 4 sequence untuk masing-masing strain. Terus hasil pencarian kemudian di-download dan dimasukkan dalam bentuk FASTA. Selanjutnya adalah menganotasi dan memprediksi domain sequence VP40 dari 5 strain virus Ebola. Pertama, menggunakan conserved domain search dari NCBI. Lalu sequence kelima strain tersebut dipotong dengan aplikasi bioedit dan diinput ke search.
hasil domain tertinggi terdapat probable function dari CDD atau konsep domain database, dan hasil probable function dibahas dan dibandingkan dengan literatur yang kami dapat. Prediksi struktur 3 dimensi dari protein konsep domain adalah melakukan translasi satu sequence dari kelima strain nukleotida virus menggunakan ekspasi, terus menganalisis struktur tersiernya dengan menggunakan Swiss model, sehingga ya struktur tersiernya dapat. Terakhir adalah produksi pohon filogenetik dari kelima strain. 20 sequence yang 4 sequence di tiap 5 strain Ebola yang berbeda, dan satu outgroup yang didapatkan dari database dikompilasi dengan MegaX, yaitu aplikasi untuk mengcompile data untuk dijadikan filogenetik. Terus sequence kemudian di-align dengan muscle. Data taksa kemudian diatur sehingga sequence smart group berada pada bagian outgroup. Setelah itu dikonstruksi pohon filogenetik dengan metode maximum likelihood dengan bootstrapping satu kali. Lalu hasil konstruksi pohon filogenetik dibahas dan dibandingkan dengan literatur. Sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pada hasil anotasi gen dengan CDD atau Conserved Domain Database, ditemukan satu protein pada conserved sequence yaitu VP40 superfamily. Protein inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang lokasi protein VP40. Menurut CDD, protein VP40 adalah viral matrix protein. Secara definitif, matrix protein adalah jenis protein yang membentuk lapisan di dalam envelope virus. Hal ini kemudian kami periksa mengacu pada penelitian Ebola lainnya. Menurut penelitian Bachelar et al. Pada tahun 2016, struktur virus Ebola adalah seperti gambar di bawah. Dapat dilihat bahwa protein VP40 terletak di dalam envelope virus berwarna hitam. Hal ini memverifikasi informasi dari CDD bahwa protein VP40 betul adalah viral matrix protein. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keanekaragaman protein VP40. Dikutip langsung dari CDD, VP40 protein is restricted to Filoviridae atau hanya terdapat di famili Filoviridae yang merupakan famili Ebola virus. Kami kemudian memeriksa hal ini menggunakan tool search di PIR atau Protein Information Resource dan menemukan bahwa protein VP40 tidak hanya ditemukan pada Ebola virus, melainkan pada beberapa virus yang lain, seperti red clover mottle virus, Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus, Marburg virus, dan masih banyak lagi. Screenshot hasil pencarian di PIR dapat dilihat di gambar di bawah ini. Selain itu, kami juga mencari famili dari virus yang mempunyai protein VP40. Ternyata, virus-virus ini berasal dari famili Filoviridae, Beta-Flexiviridae, Baculoviridae, dan Polyhedrin, sehingga dapat disimpulkan bahwa protein VP40 tidak hanya ditemukan di famili Filoviridae seperti menurut CDD. Kita selanjutnya akan membahas tentang struktur protein VP40. Menurut CDD, terdapat daerah N-terminal yang mengalami pelipatan membentuk heksamer dan oktamer. Menurut penelitian Silva et al. Pada tahun 2012, protein VP40 terbentuk dari 326 asam amino dan memiliki dua domain, yaitu N-terminal domain dan C-terminal domain. Kedua domain ini dihubungkan oleh fleksibel linker seperti gambar di kanan. Selanjutnya,
kita akan membahas lebih lanjut tentang struktur protein VP40, oligomerisasi, serta fungsinya. Dalam keadaan monomer, bisa dilihat pada gambar di kanan, merupakan hasil penelitian dari Hunan et al. Pada tahun 2010. Bisa dilihat bahwa protein VP40 dalam keadaan monomer terdiri dari domain C dan N yang terhubung dengan fleksibel linker. Pada saat membentuk dimer, bagian N domain mengalami pelipatan membentuk intradimeric interface. Pada saat oligomerisasi membentuk heksamer dan oktamer, tetap N domain yang mengalami pelipatan dengan membentuk hexameric interdimeric interface atau octameric interdimeric interface. Hal ini sesuai dengan CDD bahwa N-terminal region protein VP40 mengalami pelipatan membentuk heksamer dan oktamer. Terkait fungsinya, menurut penelitian Hunan et al., sebetulnya protein VP40 belum diketahui fungsinya. Akan tetapi, fungsi VP40 dalam bentuk heksamer dan oktamer dapat diketahui dengan membandingkan protein VP40 yang bisa mengalami oligomerisasi dan yang tidak mengalami oligomerisasi. Ditemukan bahwa pada protein VP40 yang tidak mengalami oligomerisasi atau tidak membentuk heksamer dan oktamer, terjadi kerusakan pada transport intraseluler menuju budding site dan kurang bisa menempel pada membran seluler jika dibandingkan dengan protein VP40 yang normal. Dapat disimpulkan bahwa bentuk heksamer dan oktamer dari protein VP40 berperan untuk membrane binding dan transport intraseluler sesuai CDD. Selanjutnya, saya akan membahas hasil prediksi struktur protein conserved domain dari kelima strain virus Ebola yang kami gunakan. Saya mulai dari struktur kristal dimer VP40 virus Ebola. Struktur ini kami dapat dari website Swiss Model dengan ID 4LDB.1. Yang selanjutnya, struktur ini akan kami gunakan sebagai template. Kemudian prediksi pertama kami lakukan dari strain T. forest virus Ebola. Struktur ini memiliki sequence identity sebesar 86,93%. Struktur ini memiliki oligostate berupa homodimer. Kemudian prediksi kedua kami lakukan berdasarkan strain Sudan virus Ebola. Struktur ini memiliki sequence identity sebesar 81,91%. Struktur ini memiliki oligostate yaitu homodimer. Prediksi ketiga kami lakukan berdasarkan strain Reston virus Ebola. Struktur ini memiliki sequence identity sebesar 81,27% dengan oligostate yaitu homodimer. Prediksi keempat kami lakukan berdasarkan strain Bundibugyo virus Ebola. Struktur ini memiliki sequence identity sebesar 88,34% dengan oligostate yang sama yaitu homodimer. Prediksi struktur terakhir yang kami lakukan berdasarkan strain Zaire virus Ebola. Struktur ini memiliki sequence identity sebesar 99,65%, yang mana merupakan persentase terbesar di antara struktur prediksi yang kami lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ini memiliki kemiripan atau kesamaan berdasarkan residu nukleotida yang hampir sama dengan template struktur yang kami gunakan. Kemudian oligostate dari struktur ini adalah homodimer. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan konstruksi pohon filogenetik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan aplikasi MegaX dengan metode maximum likelihood dengan 100 kali bootstrapping. Jadi berikut hasil pohon filogenetiknya. Dapat saudara lihat bahwasannya semua sequence viral protein 40 dari kelima strain Ebola
Mereka tercluster ke dalam kelatnya masing-masing, kemudian outgroupnya terpisah dengan baik. Dapat saudara lihat, secara keseluruhan value bootstrapnya lumayan bagus, dengan 100, 98, kemudian 82, namun terdapat nilai yang masih kecil yaitu 41 di internode bagian sini. Value bootstrap 41 masih termasuk rendah karena menurut para reviewer filogenetik kebanyakan pada umumnya beranggapan bahwasannya 70% adalah batas ambang minimum untuk pohon filogenetik dapat dipercaya dengan baik. 41 masih di bawah itu. Meskipun begitu, secara keseluruhan pohon filogenetik ini termasuk baik karena Thai Forest dan strain Bundibugyo sesuai dengan literatur Reza et al. Mereka dikelompokkan dalam satu klat yang menunjukkan bahwa mereka berhubungan dekat, berhubungan erat. Kemudian, mengapa kami memilih Marburg virus sebagai output dari pohon filogenetik? Karena Marburg virus dan Ebola virus memiliki kedekatan yang tinggi. Mereka kedua termasuk dalam famili Filoviridae. Kemudian mereka juga memiliki mekanisme infeksi beserta replikasi yang serupa. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwasannya Marburg menjadi kandidat yang cukup baik untuk dijadikan output. Kita memiliki beberapa inferensi terkait pohon filogenetik ini. Pertama ditinjau dari aspek geografis. Hasil konstruksi filogenetik memiliki hubungan erat dengan geografis atau asal strain itu ditemukan. Itu menurut Gire et al. Menurut Zheng et al., masing-masing strain dari asal geografisnya juga memiliki mutasi tersendiri. Kemungkinan untuk beradaptasi terhadap host dari letaknya masing-masing. Virus dari negara yang sama pun diklasifikasikan menjadi spesies yang sama. Maka perbedaan jarak berhubungan erat juga dengan virulensi antar strainnya. Jika kita tinjau kembali, virulensi pada Zaire Ebola virus adalah yang paling tinggi. Zaire Ebola virus dapat mengakibatkan mortalitas sebanyak 60 sampai dengan 90% pada manusia. Kemudian peringkat kedua dipegang oleh Sudan Ebola virus. Sudan Ebola virus bisa menyebabkan kematian dari 40 hingga 60%, kemudian Bundibugyo sebesar 25%, dan yang paling rendah adalah Thai Forest Ebola virus. Dia hanya menyebabkan satu kasus yang tercatat. Untuk Reston Ebola virus, dia tidak mengakibatkan virulensi pada manusia, hanya pada hewan. Kemudian Oluwagbemi dan Awe juga menyatakan bahwasanya konstruksi filogenetik sesuai dengan tingkat virulensi strain masing-masing. Jika dibandingkan dengan virus RNA pada umumnya, memang virus Ebola ini memiliki kestabilan genetik yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertama, rendahnya tingkat kesalahan RNA polimerase, kemudian jumlah inang alami yang rendah, kemudian laju replikasi dalam inang yang relatif rendah, dan terakhir, oleh karena tekanan respon imun yang rendah dari inangnya itu sendiri. Oleh penelitian yang dilakukan oleh Grifoni et al., beliau berserta rekan-rekannya menemukan bahwasanya terdapat perubahan pada sekuens PP40 atau terjadi substitusi nukleotida dari analisis 91 sekuens. Namun, hal ini tidak mengindikasikan seleksi positif atau Darwinian selection karena nilai omeganya masih di bawah 1. Dengan kata lain, protein struktural PP40 masih termasuk conserved domain, sehingga kestabilan dari sekuens ini menunjukkan bahwasanya tidak menutup kemungkinan bisa digunakan sebagai target perlakuan antiviral untuk mencegah epidemi Ebola virus di kemudian hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik antara lain yang pertama adalah protein VIP40 termasuk matriks protein yang dapat membentuk heksamer dan oktamer melalui oligomerisasi. Yang kedua, fungsi VIP40 belum diketahui, tetapi bentuk heksamer dan oktamernya berperan dalam transport intraseluler ke binding site dan penempelan pada membran sel. Dan yang terakhir adalah
Pohon filogenetik yang terbentuk sesuai dengan literatur. Urutan kedekatannya antara lain adalah Sudan Ebola virus dengan Reston, kemudian Zaire Ebola virus, dan yang paling jauh adalah Bundibugyo Ebola virus beserta Typhorest Ebola virus. Terima kasih. Ini pustaka yang kami begitu. Selanjutnya ini pustakanya yang begitu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.